Bersyukur pada Tuhan, hari ini saya dan keluarga berada di area Basilika Saint Peter, Vatikan. Kami baru saja mendapatkan berkat Natal dari Paus Fransiskus, sebuah anugerah. Berkat ini biasa dikenal dengan Urbi et Orbi atau untuk kota dan dunia. Dan sekarang umat dari berbagai negara sudah mulai pada balik. Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika di San Pietro in Vaticano, adalah gereja terbesar dan salah satu situs paling suci dalam kekristenan. Terletak di kota Vatikan, gereja ini menjadi pusat spiritual bagi umat Katolik dan merupakan tempat kedudukan Paus, Papa. Meskipun Basilika Santo Petrus adalah gereja terbesar dan paling terkenal di dunia Katolik, namun bukanlah katedral resmi Keuskupan Roma. Katedral resmi Keuskupan Roma adalah Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika di San Giovanni in Laterano. Sejarah awal pendirian. Basilika Santo Petrus dibangun di atas makam Santo Petrus yang diyakini sebagai paus pertama dan murid Yesus Kristus. Kaisar Konstantinus Agung memerintahkan pembangunan basilika asli pada tahun 326 Masehi yang dikenal sebagai Basilika Konstantinian. Rekonstruksi abad ke-16 dan ke-17. Basilika Konstantinian mulai mengalami kerusakan, sehingga pada tahun 1506 Paus Julius II memerintahkan pembangunannya kembali. Proyek besar ini melibatkan para arsitek terkenal. Donato Bramante, 1506. Rancangan awal berupa salib Yunani. Michelangelo, 1547 sampai dengan 1564. Kubah Agung Dom. Carlo Moderno, 1607 sampai dengan 1615. Memperpanjang bentuk salib menjadi salib Latin. Gian Lorenzo Bernini, abad ke-17. Coronato Piazza San Pietro, deretan 284 kolom dan 88 pilaster yang mengelilingi lapangan Santo Petrus, Piazza San Pietro di depan Basilika Santo Petrus, altar utama dan hiasan interior. Peresmian Basilika Santo Petrus yang baru selesai dibangun diresmikan pada tanggal 18 November 1626 oleh Paus Urbanus ke-8. Pentingnya dalam iman Katolik. Makam Santo Petrus. Di bawah altar utama, altar kepausan, diyakini terdapat makam Rasul Petrus. Sehingga basilika ini menjadi salah satu tempat ziarah utama bagi umat Katolik di seluruh dunia. Pusat spiritualitas. Menjadi lokasi misa-misa penting yang dipimpin langsung oleh Paus, terutama selama Paskah, Natal, dan upacara-upacara besar lainnya. Menjadi simbol kesatuan Gereja Katolik Universal, Gereja Roma sebagai pusat. Hubungan dengan kepausan, Basilika Santo Petrus merupakan gereja yang secara simbolis merepresentasikan wewenang Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Dimensi dan keunikan. Luas total 21.095 meter persegi. Panjang 220 meter dan lebar 150 meter. Merujuk pada dimensi interior bangunan utama Basilika. Kubah. Tinggi total dari dasar ke puncak salib 136,57 meter. Kubah terbesar di dunia. Diameter dalam kubah 41,47 meter. Basilika Santo Petrus bukanlah katedral kursi uskup Roma, tetapi memiliki kedudukan khusus sebagai basilika utama Gereja Katolik Roma
Huruf-huruf emas besar di sekeliling interior basilika merupakan kutipan dari Injil Matius mengenai peneguhan Santo Petrus sebagai pemimpin gereja. Ukuran basilika ini sangat besar, sehingga di dalamnya terdapat penanda lantai yang menunjukkan ukuran basilika-basilika lain di dunia yang lebih kecil dibandingkan dengan Basilika Santo Petrus. Karya seni terkenal. Basilika Santo Petrus dikenal sebagai gudang seni luar biasa, antara lain Pieta yang dibuat pada tahun 1498 sampai dengan 1499, karya Michelangelo, patung marmer indah yang menggambarkan Bunda Maria sedang memangku tubuh Yesus setelah penyaliban. Baldacchino yang dibuat pada tahun 1624 sampai dengan 1633, karya Bernini. Kanopi perunggu raksasa setinggi 29 meter yang berdiri tepat di atas altar utama dan makam Santo Petrus. Katedra Petri yang dibuat pada tahun 1657 sampai dengan 1666, karya Bernini. Singgasana perunggu emas yang menggambarkan tahta Petrus sebagai simbol otoritas Paus. Patung Santo Petrus, patung perunggu abad ke-13 yang secara tradisional kaki kanannya dicium oleh para peziarah. Kubur dan monumen kepausan, banyak makam para paus serta patung dan relief yang menghiasi basilika. Terdapat sekitar 395 patung yang tersebar di dalam dan di sekitar basilika, termasuk di dalam basilika interior lebih dari 100 patung utama, termasuk patung para santo, paus, malaikat, dan alegori keutamaan Kristen. Di atas kolonade Piazza San Pietro, 140 patung santo berbaris di atas kolonade yang mengelilingi lapangan Santo Petrus, tinggi sekitar 3,2 meter tiap patung. Kapel-kapel dan altar samping. Setiap kapel di basilika dihiasi oleh patung-patung religius, biasanya menggambarkan tema sakramental, baptisan, pengampunan, dan lain-lain. Lukisan. Meskipun sebagian besar lukisan asli telah digantikan dengan mosaik, basilika tetap memiliki lukisan asli atau reproduksi lukisan dalam bentuk mosaik. Sekitar 28-30 lukisan besar dalam bentuk mosaik berdasarkan karya para seniman besar seperti Raphael, Caravaggio, dan lainnya. Lukisan asli kecil. Ada beberapa lukisan asli tersisa di ruang-ruang pribadi atau museum kecil dalam area Vatikan. Namun di Basilika Utama sendiri, lukisan asli sangat terbatas karena ketahanan lukisan terhadap kelembaban dan cahaya. Contoh terkenal, Transfigurazione atau Transfiguration oleh Raphael sekarang direproduksi dalam bentuk mosaik. Madonna della Colonna, lukisan kuno yang dihormati di salah satu kapel. Arsitektur ikonik, kubah Santo Petrus, karya Michelangelo, dapat dinaiki sampai puncaknya untuk menikmati pemandangan kota Vatikan dan Roma. Piazza San Pietro, karya Bernini. Alun-alun besar yang dikelilingi kolonade raksasa berbentuk setengah lingkaran yang melambangkan pelukan gereja terhadap dunia. Interior basilika dihiasi dengan marmer, mosaik, dan lukisan fresko yang luar biasa dengan kapasitas untuk lebih dari 60.000 orang. Status khusus sebagai warisan dunia. Basilika Santo Petrus merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO yang meliputi seluruh kota Vatikan. Museum dan Grutus, Grotte Vaticani, Vatikan Grutus, tempat pemakaman para paus yang berada tepat di bawah lantai utama Basilika. Necropolis Vaticana, Scavitur, situs arkeologi bawah tanah yang memuat makam asli Santo Petrus dari abad ke-1. Musei Vaticani, Museum Vatikan, berada di dekat Basilika, menyimpan karya seni ternama seperti Kapel Sistina karya Michelangelo. Mukjizat dan peristiwa iman.
Berikut ini adalah mukjizat dan peristiwa iman penting yang pernah terjadi di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Basilika di San Pietro in Vaticano, pusat spiritual Gereja Katolik dan tempat berbagai peristiwa bersejarah yang dianggap sakral dan transenden. Yang pertama, mukjizat terkait Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 1981 dan tahun 2011. Percobaan pembunuhan dan keselamatan ajaib tanggal 13 Mei 1981. Peristiwa Paus Yohanes Paulus II ditembak 4 kali oleh Mehmet Ali Akça di lapangan Santo Petrus, Piazza San Pietro. Mukjizat, Paus selamat secara menakjubkan meskipun mengalami luka parah. Ia kemudian menyatakan bahwa tangan Bunda Maria yang membelokkan peluru. Tindak lanjut, Paus mengunjungi penembaknya di penjara dan memaafkannya. Sebuah peluru kemudian ditempatkan di mahkota patung Maria di Fatima. Beatifikasi dan mukjizat darah di tahun 2011. Saat beatifikasi Yohanes Paulus II pada tanggal 1 Mei 2011, darahnya yang disimpan sebagai relikwi mengalir kembali secara tidak biasa, yang oleh banyak orang dianggap sebagai tanda kehadiran ilahi. Yang kedua, penemuan makam Santo Petrus tahun 1939 sampai dengan 1950. Peristiwa di bawah altar utama Basilika, para arkeolog menemukan sebuah situs pemakaman dari abad ke-1 yang diyakini sebagai makam asli Rasul Petrus. Iman penting. Penemuan ini memperkuat keyakinan bahwa Gereja Katolik berdiri di atas batu karang yang adalah Santo Petrus. Sesuai sabda Yesus pada Injil Matius bab 16 ayat 18 yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tahun 1968, Paus Paulus ke-6 mengumumkan bahwa tulang-tulang tersebut secara moral dapat dianggap sebagai milik Rasul Petrus. Yang ketiga, kanonisasi dan beatifikasi Paus dan orang kudus. Basilika menjadi lokasi kanonisasi tokoh-tokoh suci yang diiringi banyak kesaksian tentang mukjizat penyembuhan dan pengalaman rohani. Tahun 2014, kanonisasi 2 paus sekaligus, yaitu Yohanes Paulus II dan Yohanes ke-23, menjadi kanonisasi terbesar dalam sejarah, dihadiri oleh jutaan peziarah. Setiap kanonisasi biasanya didasarkan pada mukjizat yang telah diverifikasi secara ilmiah dan spiritual dan sering diumumkan di Basilika ini. Yang keempat, mukjizat matahari, Miracolo del Sole, 1 November 1950. Konteks, saat Paus Pius ke-12 menyatakan dogma Maria diangkat ke surga, Assumptio Maria. Peristiwa, beberapa saksi di lapangan Santo Petrus melaporkan fenomena matahari berputar dan bersinar dengan warna berbeda, mirip dengan mukjizat matahari di Fatima pada tahun 1917. Makna iman dipandang sebagai konfirmasi ilahi atas kebenaran dogma yang diumumkan. Yang kelima, adorasi dan devosi global. Setiap hari, Basilika ini menjadi tempat doa, misa, dan adorasi oleh ribuan peziarah dari seluruh dunia. Banyak yang mengalami pengalaman spiritual mendalam, pertobatan, dan penyembuhan batin setelah berdoa di dekat makam Santo Petrus, altar utama atau kapel sakramen Maha Kudus. Yang keenam, deklarasi dogma gereja dari Basilika. Beberapa peristiwa iman penting diumumkan dari Basilika atau lapangan Santo Petrus. Dogma Immaculata Conceptio, Maria dikandung tanpa dosa, ditegaskan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Dogma Assumptio Maria, Maria diangkat ke surga, ditegaskan pada tahun 1950 oleh Paus Pius ke-12. Keduanya memperkuat iman umat Katolik terhadap peran Bunda Maria
dan diumumkan dalam suasana doa dan kesaksian iman dari seluruh dunia. Basilika Santo Petrus bukan hanya monumen arsitektur, tapi juga ruang rohani tempat mukjizat dan peristiwa iman besar terjadi. Basilika ini tetap menjadi jantung iman Katolik global, tempat doa, mukjizat, dan perjumpaan dengan Tuhan terus berlangsung hingga hari ini. Peran dalam budaya global. Selain sebagai pusat keagamaan, Basilika ini adalah salah satu destinasi wisata religi, sejarah, dan budaya yang paling populer di dunia, dikunjungi jutaan orang setiap tahun. Basilika Santo Petrus adalah ikon global iman Katolik, seni, sejarah, dan arsitektur. Selain sebagai pusat spiritual dan simbol otoritas kepausan, Basilika ini juga menjadi saksi karya besar para seniman dunia seperti Michelangelo dan Bernini, membuatnya menjadi warisan kemanusiaan yang sangat bernilai dan terus dikunjungi dari generasi ke generasi. Perjalanan Santo Petrus ke Roma. Santo Petrus yang bernama asli Simon adalah murid Yesus dan dianggap sebagai pemimpin para rasul serta paus pertama dalam tradisi Katolik. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus melakukan perjalanan misi hingga tiba di Roma sekitar tahun 42 sampai 43 Masehi. Di Roma, ia menjadi pemimpin komunitas Kristen awal. Kemartiran Santo Petrus. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 64 sampai dengan 67 Masehi, terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen di Roma. Menurut tradisi Kristen yang didukung tulisan-tulisan kuno, misalnya Tacitus, seorang sejarawan Romawi abad ke-1, Santo Petrus ditangkap dan dihukum mati oleh penguasa Romawi karena dianggap sebagai tokoh utama gerakan Kristen. Tradisi meyakini bahwa Petrus disalibkan terbalik atas permintaannya sendiri karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Pemakaman Santo Petrus. Setelah wafat, jenazah Petrus dikuburkan secara diam-diam oleh umat Kristen Roma di sebuah pemakaman sederhana di Bukit Vatikan, Mons Vaticanus, sebuah bukit di luar tembok kota Roma saat itu. Lokasi makam ini awalnya adalah pekuburan sederhana, berada di dekat Sirkus Nero, area tempat Petrus disalibkan. Tempat yang saat ini berada di bawah Basilika Santo Petrus. Pentingnya makam Petrus bagi gereja Katolik. Makam Santo Petrus bukan hanya makam seorang martir biasa, melainkan simbol otoritas gereja Katolik yang diberikan Yesus kepada Petrus. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19. Lokasi ini menjadi tempat paling sakral di Katolik, menandakan hubungan langsung antara paus sebagai penerus Petrus dengan otoritas apostolik dari Yesus. Pembuktian arkeologis. Sejak awal abad ke-20, Vatikan melakukan penggalian arkeologi tahun 1939 hingga 1950 di bawah Basilika. Arkeolog menemukan kompleks pemakaman kuno di bawah Basilika, dikenal sebagai Necropolis Vaticana. Di sana ditemukan sebuah makam sederhana dengan tulisan kuno dalam bahasa Yunani bertuliskan Petros Seni. Petrus ada di sini. Bukti tersebut bersama dengan artefak dan tulang belulang seorang pria berusia lanjut dari abad pertama dianggap sebagai konfirmasi makam asli Santo Petrus. Dari seorang nelayan sederhana di Galilea, Santo Petrus dipanggil menjadi batu karang gereja. Perjalanannya sampai ke Roma, pengorbanannya,
dan warisannya kini abadi di tengah megahnya Basilika Santo Petrus, sebuah simbol iman, harapan, dan kekuatan rohani yang tak tergoyahkan. Semoga video ini menginspirasi kita untuk tetap setia dalam perjuangan hidup dan semakin memahami betapa besarnya peran sejarah iman dalam membentuk dunia. Tuhan memberkati.